Shalom Bapak Ibu dosen dan teman-teman semua. Kita bersyukur hari ini merupakan hari pertama kita memulai semester yang baru. Dan puji Tuhan, masing-masing kita berada dalam keadaan yang sehat. Semester ini kita akan memulai dengan sistem belajar online dari rumah kita masing-masing. Tentu tidak akan mudah baik bagi kita, para dosen dan juga para staf SCTB. Oleh karena itu, mari kita bersatu hati, kita mau berdoa memohon pertolongan Tuhan. Mari kita doakan untuk dosen-dosen kita, kiranya Tuhan mampukan dalam segala persiapan yang mereka lakukan, baik materi maupun proses pembelajaran nantinya. Dan juga untuk para staf, kiranya Tuhan menolong mereka dalam melakukan tugas mereka, menghandle jalannya semester ini. Dan juga kita berdoa untuk setiap kita, angkatan 2020 sampai angkatan 2017, kiranya setiap kita dimampukan untuk melewati semester ini dengan baik. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan semester ini kami boleh memulai dengan sistem online di masa seperti ini. Tentu tidak mudah baik bagi kami, para dosen dan juga para staf. Oleh karena itu kami mohon pertolongan Tuhan di dalamnya. Kami berdoa untuk dosen kami Tuhan dalam segala persiapan yang mereka lakukan, baik dari materi dan juga proses pembelajaran nantinya. Kiranya Tuhan menolong dan campur tangan di dalamnya, agar setiap materi yang hendak disampaikan boleh kami pahami Tuhan. Dan juga untuk para staf yang akan menghandle jalannya semester ini, kiranya Tuhan Yesus menolong mereka dalam menjalankan tugas mereka. Kami berdoa kiranya kesehatan selalu Tuhan limpahkan bagi setiap mereka. Dan juga kami berdoa untuk setiap kami mahasiswa yang tersebar di berbagai tempat dan juga memiliki berbagai kendala yang akan kami hadapi dalam menjalani proses perkuliahan ini. Kiranya Tuhan menolong setiap pribadi kami masing-masing. Tuhan menolong kami, biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk melewati setiap proses dan melewati semester ini dengan baik ya Tuhan. Kami berdoa memohon pertolongan Tuhan di dalamnya, dan juga kiranya kesehatan yang daripadamu selalu melingkupi setiap kami. Kami serahkan dan kami mohon pertolongan Tuhan di dalamnya ketika kami memulai semester ini. Di dalam nama Yesus kami juga berdoa untuk jalannya ibadah kami hari ini. Kiranya kami boleh terberkati dengan ibadah ini dan firman Tuhan boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Dalam namamu kami berdoa dan menyerahkan pergumulan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita percaya bahwa kita memulai semester ini bersama-sama dengan Tuhan, dan anugerah Tuhan melimpah atas setiap kita. Mari kita memulai ibadah kita dengan kita nyanyikan pujian Bersamamu Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku.
bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian bagikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan pesuruhmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku halal dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Jadikan ku halal dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Sebelum kita mendengarkan firman, mari kita berdoa.
Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kami, agar firman ini boleh menjadi rema bagi masing-masing kami Tuhan. Kami serahkan waktu pemberitaan firman ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan kalau pada pagi hari ini kita boleh kembali dalam persekutuan kita. Dan hari ini secara khusus kita memasuki momentum baru di dalam semester ini, bahwa kita memulai semester ini untuk kembali melakukan seluruh aktivitas belajar mengajar. Karena itu hari ini di dalam momentum khusus ini saya rindu berbicara tentang satu tema, kekuatan dari sebuah tujuan. Mari sama-sama kita mempersiapkan Alkitab kita dan kita membaca dari satu bagian Filipi pasal yang ketiga. Saya ingin membaca dari ayat yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-16. 10 hingga 16. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiran tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Demikian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini. Apa yang begitu menggerakkan kehidupanmu? Apa yang membuat engkau demikian bergairah untuk menjalani kehidupanmu? Firman Tuhan yang kita baca hari ini memberitahu kepada kita hal yang begitu baik, dan karenanya kita betul-betul bersemangat menjalani hidup adalah tujuan. Hidup kita seharusnya digerakkan oleh sebuah tujuan. Itulah yang membuat kita sangat bersemangat untuk menjalani hidup, untuk mencapai apa yang menjadi tujuan yang sudah kita tetapkan sebagai tujuan dalam hidup kita, yang menggerakkan kehidupan kita. Nah, di dalam rangka kita menjalani hidup untuk mencapai sebuah tujuan, bagaimana caranya? Bagaimana caranya agar kita sungguh-sungguh dapat secara maksimal mencapai tujuan itu? Hari ini kita mau berbicara 3M sebagai kekuatan dari sebuah tujuan yang menggerakkan hidup kita. M yang pertama adalah mewaspadai. Kalau kita bicara tentang tujuan dalam kaitannya dengan teks firman Tuhan, dan kita membaca ayat 1 dan ayat yang kedua, khususnya ayat yang kedua, di sana berbicara tentang hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Ini merupakan sebuah peringatan yang amat serius. Ini merupakan sebuah peringatan yang perlu sekali kita perhatikan. Bahwa di dalam kita mencapai tujuan, kita harus mewaspadai hal-hal yang sangat berpotensi merusak tujuan kita. Saudara, hari ini kita berada dalam situasi yang tidak mudah untuk kita jalani. Dan karena itu kita juga berada dalam suatu kondisi, suatu situasi yang berpotensi membuat kita kehilangan arah, kehilangan fokus. Hari ini kalian, khususnya rekan-rekan mahasiswa berada di rumah,
Mungkin kita akan menjalani suatu model perkuliahan yang sama sekali belum pernah kita jalani. Manakala kita mulai belajar dari rumah, banyak hal-hal yang barangkali bisa mengalihkan fokus kita. Bahkan bisa juga merusak fokus itu. Di sini kita melihat bahwa firman Tuhan itu berbicara tentang sesuatu yang amat perlu kita perhatikan. Bahkan firman Tuhan ini menggunakan bahasa yang sangat ekstrim ya. Anjing-anjing, pekerja-pekerja yang jahat. Artinya apa? Ada hal-hal yang begitu berpotensi betul-betul merusak tujuan kita. Betul-betul merusak karakteristik kita sebagai orang percaya. Dan karenanya kita tidak dapat membangun personal kita sebagai orang percaya. Bahkan kita tidak dapat berkontribusi untuk memberikan apa yang terbaik bagi lingkungan atau orang-orang di sekitar kita. Sudah. Mari sama-sama kita betul-betul melihat hal-hal apa yang mungkin dapat merusak. Hal-hal apa yang mungkin dapat mengalihkan perhatian kita. Bahkan kita harus dengan sangat hati-hati melihat hal-hal yang betul-betul membuat kita bisa kehilangan arah itu. Tentu kita tidak akan menunjuk orang-orang di sekitar kita sebagai orang-orang yang barangkali saja seperti yang dimaksudkan oleh Paulus dalam teks ini. Tetapi bahasa ini kita tafsirkan sebagai hal-hal yang memang sangat-sangat berpotensi membuat kita tidak dapat melihat tujuan kita lagi. Mari sebagai mahasiswa-mahasiswa teologi yang hari ini ditempatkan di tempat kalian masing-masing, mari sama-sama kita betul-betul mewaspadai segala hal-hal yang membuat kita tidak bisa melihat tujuan yang karenanya kalian dipanggil untuk menempuh studi teologi ini. Kamu semua dipanggil Tuhan dan dipersiapkan Tuhan menjadi pemimpin-pemimpin bagi jemaatnya. Itu menjadi suatu fokus yang harusnya tidak boleh dirusak oleh kondisi dan situasi apapun juga. Mari sama-sama mewaspadai segala keadaan yang bisa membuat kita kehilangan fokus, kehilangan tujuan dalam kehidupan kita. Itu M yang pertama, bahwa kita di dalam rangka mencapai tujuan kita harus secara cermat mewaspadai segala sesuatu yang sangat mungkin membuat kita tidak lagi dapat join dengan tujuan yang semula yang membentuk keadaan kita dan membuat kita berada seperti saat ini, lalu kemudian kita bergerak terus menuju kepada tujuan tersebut. Nah, M yang kedua dalam firman Tuhan ini adalah menyingkirkan, mengabaikan semua hal-hal yang rasa-rasanya tetap melekat pada kita. Lalu kemudian itu mengambil porsi dari apa yang kita anggap penting. Nah, yang saya maksudkan adalah sebagaimana penyampaian firman Tuhan melalui teks ini. Misalnya ayat yang ke-7 itu merupakan suatu hal yang sudah dibicarakan mulai ayat yang ketiga dan simpulannya itu ayat yang ke-7. Berbicara apa? Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Saudara, itu berbicara tentang apa yang sebelumnya menjadi kebanggaan Paulus sebelum dia mengenal Kristus. Hal-hal yang terkait dengan apa yang melekat pada fisiknya, itu semua dijelaskan mulai ayat yang ketiga hingga ayat yang ke-6. Aku bersunat, aku orang Farisi dan sebagainya. Hal-hal apa yang dulu menjadi kebanggaan dan melekat pada dia, saudara, itu sekarang dianggap kerugian bagi dia. Nah, ini ada suatu progres. Kalau di bagian yang pertama mewaspadai, berbicara tentang apa yang eksternal, apa yang bisa dilakukan oleh orang lain kepada kita, atau hal-hal apa yang ada di luar diri kita yang bisa membuat kita kehilangan fokus. Tapi ini yang kedua itu lebih bersifat internal. Apa yang melekat pada kita, apa yang mungkin ada dalam pikiran kita, apa yang menjadi kebanggaan kita, yang sebelumnya kita anggap sebagai suatu keuntungan, seperti bahasa Paulus. Adakah hari ini hal-hal yang melekat pada kita, dan sesungguhnya itu hal-hal yang bisa membuat kita
mengalami pelemahan atas fokus dan tujuan hidup kita. Masih kita pertahankan. Paulus juga menggunakan bahasa yang cukup ekstrim, yang membuat sekarang aku menganggapnya rugi bagaikan sampah. Oke, ini bahasa ekstrim yang kedua, seperti sampah. Kalau yang pertama anjing-anjing dan pekerja jahat, yang kedua ini apa saudara? Seperti sampah. Tujuannya apa sih menggunakan bahasa ekstrim? Agar kita mampu memberi perhatian yang betul-betul serius dan melakukan suatu tindakan, boleh dikatakan tindakan pengguntingan, atau boleh dikatakan tindakan penyingkiran, pembuangan hal-hal yang membuat kita tidak stabil untuk mencapai tujuan kita. Saudara, boleh saya katakan dari 2M yang kita lihat pada teks ini, yang pertama itu adalah mewaspadai, yang kedua adalah menyingkirkan. Boleh dikatakan ini merupakan aktivitas pembersihan. Artinya, di dalam rangka kita mencapai tujuan, kita amat perlu untuk membersihkan segala sesuatu yang bisa membuat kita tidak dapat melihat tujuan kita. Saya boleh analogikan ini seperti pesawat, saudara ya. Pesawat itu ketika dia mau take off, dan dia mau landing, saudara, ada satu kata yang paling vital yang dia butuhkan. Apa itu, saudara? Clear. Clear for take off. Clear for landing. Kalau tidak ada kata clear dari ATC, saudara, pesawat secanggih apapun tidak bisa take off dan tidak bisa landing, saudara. Artinya apa? Kalau ada unsur yang masih mengganggu, kalau ada unsur yang masih membuat tujuan itu tidak terlihat, orang tidak akan mungkin dapat melakukan suatu perjalanan. Manakala pesawat mau take off dan dia belum mendengar kata clear dari ATC, saudara, untuk bisa take off, dia akan stuck, dia akan berhenti pada titik itu, tidak dapat bergerak. Demikian pula manakala dia mau landing, saudara, lalu kemudian dia belum mendengar kata clear dari ATC untuk landing, dia akan terputar, menghabiskan energinya, membuat dia menjadi pesawat yang bisa saja beresiko, saudara. Tetapi manakala dia sudah mendengar kata clear, maka dia dapat landing dengan aman dan selamat. Demikian juga kita, saudara. Mari sama-sama kita perhatikan. Apakah hal-hal yang eksternal yang bisa membuat kita mengalami kerusakan tujuan? Apakah hal-hal internal yang bisa membuat kita tidak efektif dalam mencapai tujuan kita? Ini semua harus dibersihkan. Harus ada satu kata yang melekat pada diri kita, clear. Dan karenanya kita betul-betul mampu melihat tujuan, mengarahkan diri ke sana, lalu kita betul-betul bisa mencapainya. Oleh karena itu, saudara, M yang ketiga yang dibicarakan dalam teks ini adalah mengarahkan, saudara. Mengarahkan. Itu terlihat dari pernyataan-pernyataan Paulus yang kita baca tadi. Tujuan Paulus itu sangat jelas. Yang kita baca tadi betul-betul clear menjelaskan tujuannya. Apa tujuannya itu? Ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Inilah yang menjadi tujuan dari Paulus. Dan karenanya dia mewaspadai semua hal-hal yang bisa membuat dia kehilangan orientasinya untuk mengenal dan bersekutu dengan Kristus. Lalu kemudian dia melihat segala sesuatu dalam dirinya yang bisa mengalihkan dia dari tujuan yang paling ultimate bagi dia, yaitu mengenal dan bersatu dengan Kristus dalam persekutuan oleh kematian dan kebangkitannya. Saudara, karena itu selanjutnya setelah dia sudah mengklirkan semuanya, dia mengarahkan diri kepada tujuan itu. Lalu di sini dia mengungkapkan bahasa-bahasa yang menunjukkan ada suatu usaha yang maksimal yang dia mau kerjakan. Dia melupakan apa yang di belakangnya, saudara. Lalu seperti seorang pelari, dia berlari terus menuju kepada tujuannya. Tujuan itulah yang menggerakkan dan kemudian memberi fokus yang begitu clear untuk seorang Paulus. Dan akhirnya nanti dia dapat mencapainya.
seperti apa yang Tuhan perkenankan buat dia. M yang ketiga, mengarahkan. Ini juga sesuatu yang sangat vital untuk betul-betul kita perhatikan. Hari ini, ketika segala sesuatu sudah clear untuk tujuan kita, jangan sampai kita tidak mengarahkan diri kepada tujuan itu. Mari dengan penuh semangat, mari dengan penuh kekuatan, kita berjalan di dalam tujuan yang sudah Allah tetapkan buat kita. Saya kira tujuan kita sesungguhnya tidak memiliki perbedaan dengan Paulus. Kita sama. Kita punya tujuan adalah mengenal Dia dan bersatu dalam kebangkitan dan kematian Kristus. Itu tujuan yang ultimate bagi kita. Karena itu, mari perhatikan, ketika engkau sedang menempuh pendidikan, bukankah itu proses untuk mengenal Dia? Ketika nanti engkau betul-betul masuk ke dalam dunia pelayanan, bukan itu proses untuk menjadi bersatu dengan Kristus dalam perjuangan hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki buat dia, buat kita juga. Mari lihat, kita memiliki konteks dan tujuan yang tidak berbeda dengan Paulus. Tetapi apakah kita memiliki spirit yang sama kuat dengan Paulus hari ini? Mari melalui firman Tuhan ini kita belajar sungguh-sungguh melihat bahwa ada kekuatan yang harusnya menggerakkan hidup kita, yaitu tujuan. Tujuan apa? Mengenal Kristus, lalu bersatu dalam kematian dan kebangkitannya. Itulah tujuan yang kita perjuangkan dalam hidup kita. Dan kita melakukan upaya seperti yang dilakukan oleh Paulus, mewaspadai, menyingkirkan, dan sepenuhnya mengarahkan diri kepada tujuan, yaitu tujuan yang sudah Allah tetapkan sebagaimana yang dibicarakan Paulus di dalam teks ini. Mari kita memasuki semester ini dengan tujuan yang pasti, dengan clarity yang betul-betul pasti, lalu dengan penuh semangat, optimis, meskipun kita dalam kondisi yang mungkin sangat berbeda hari ini, tetapi kita betul-betul optimis mengarahkan diri kepada tujuan yang sudah Allah tetapkan buat kita sekalian. Selamat menjalani kehidupan yang penuh dengan semangat. Selamat menjalani kehidupan yang clear dalam melihat tujuan. Selamat mencapai tujuan yang sudah Allah tetapkan buat kita sekalian. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita untuk menjalani semester yang khusus ini dan tetap mempermuliakan nama Tuhan. Shalom, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena firman-Mu hari ini memberi kami suatu dorongan yang sangat kuat untuk menjalani hidup kami dengan suatu tujuan yang jelas seperti yang dibicarakan firman-Mu. Tujuan Paulus juga merupakan tujuan kami, bahwa kami dalam seluruh hidup kami sungguh berjuang agar kami dapat mengenal dan dapat bersatu dalam kematian dan kebangkitan-Mu. Secara khusus bagi kami semua yang masih dalam proses pendidikan, mengenal-Mu hari ini kami jalani dalam proses pendidikan. Karena itu Tuhan, kiranya Engkau menolong kami dalam semester yang khusus ini. Mungkin banyak hal yang bisa membuat kami kehilangan fokus, kehilangan arah, karena konteks belajar kami yang khusus. Akan banyak gangguan-gangguan yang membuat kami mungkin bisa saja menjadi kendor untuk tidak bersemangat belajar. Hari ini Tuhan, firman-Mu dengan sangat kuat mempersiapkan kami, agar kami secara ketat mewaspadai hal-hal yang bisa membuat kami kehilangan orientasi pada tujuan kami. Lalu betul-betul menyingkirkan hal-hal yang ada dalam diri kami, mungkin itu kemalasan, mungkin itu keadaan yang tidak bersemangat. Semuanya kami singkirkan agar kami betul-betul clear untuk melihat tujuan kami. Lalu akhirnya kami dengan penuh semangat mengarahkan diri kepada tujuan itu, dan implikasinya adalah belajar dengan serius meskipun kami berada di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami bersyukur. Berkatilah kami semua dalam memasuki semester yang baru ini. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.